Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-20 kita berpuasa ya. Berarti sudah terakhir dari 10 pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Sungguh sebelumnya kita sudah bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Rasulullah bersama para sahabat lagi duduk-duduk. Datang malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang pakaian sangat putih, rambut sangat hitam, tidak nampak bekas-bekas dia safar, tidak ada ciri-ciri kalau dia itu melakukan perjalanan ataupun musafir ya. Kemudian tidak ada di antara sahabat yang mengetahui beliau. Kemudian menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Berarti 3 yang ditanyakan. Pertama, apa itu Islam? Nabi jawab, rukun Islam yang 5. Sahabat saat itu heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanyakan tentang Islam, iman, ihsan, kemudian dia bertanya tentang hari kiamat. Kalau hari kiamat Rasulullah mengatakan tidak mengetahui. Baik yang ditanya, yang bertanya tidak mengetahui. Kemudian ditanyakan tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Baiklah, kemarin sudah kita jelaskan sebagian tentang makna daripada Islam ya. Kita ulangi sedikit. Yang dikatakan dengan Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menyerahkan diri, berarti dia tunduk patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebagaimana ketika terjadi peperangan, ada orang yang ditawan. Ketika ditawan, maka orang tadi dia tunduk terhadap orang yang menawannya. Nah, Islam juga demikian, maknanya al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan. Artinya dengan mentauhidkan Allah, meyakini Allah satu, tidak menyekutukannya sedikit pun. Menyerahkan diri kepada Allah, tunduk dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Ini baru dikatakan Islam. Kalau ini belum ada, berarti dia belum dikatakan Islam. Kalau dia belum mentauhidkan Allah atau dia melakukan kesyirikan, maka statusnya musyrik.
Oleh karena itu Islam sekali lagi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, kemudian berlepas diri atau menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, di sini ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, ketika ditanyakan Islam, Nabi mengatakan Islam bahwa engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat. Apa makna daripada dua kalimat syahadat? Pertama, kata Nabi, la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah artinya tidak ada diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua rukun ya. Dua rukun artinya pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Peniadaan dikenal dengan istilah nafi, meniadakan. Penetapan yaitu isbat. Berarti ada dua. Sekali lagi secara ringkas makna la ilaha illallah di sini ada dua rukun, yaitu meniadakan dan menetapkan, atau peniadaan dan penetapan. Peniadaan artinya nafi, yaitu pada kalimat la ilaha. Pada kalimat apa? La ilaha artinya tidak ada yang diibadati, tidak ada yang diibadati dengan benar. Kemudian illallah, kecuali Allah, ini penetapannya. Jadi ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb untuk diibadati. Jadi ibarat seorang ketika menanam ya, ketika dia menanam padi, jagung dan sejenisnya, maka dia bersihkan dulu semua bentuk yang bisa mengganggu. Mungkin dia bersihkan dulu lalangnya, tunggulnya, bebatuannya dan yang lain. Dibersihkan semua, itu namanya menafikan, meniadakan. Setelah bersih bagus semua, baru ditanam. Baru ditanam padi tadi. Ini namanya isbat, menetapkan. Ada tanam padi atau jagung dan sejenisnya ya. Kalau ingin hasilnya baik, maka dirawat, dipupuk, disiram dan yang lainnya. Kalau ingin baik la ilaha illallahnya, tauhidnya, maka dipupuk dengan amal soleh. Dengan amal soleh, insyaallah hasilnya baik. Begitu juga tadi kita katakan, ketika kita menanam, ketika kita rawat dengan baik, insyaallah menghasilkan buah yang baik. Begitu pula kita ketika sudah kita hilangkan semua bentuk kesyirikan, kemudian beriman kepada Allah, kemudian melakukan amal soleh, insyaallah akan menghasilkan yang baik ataupun buah yang baik ya. Nah, ini makna secara ringkas dari la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya apa? Yaitu tasdiquhu ta'atuhu fima amara. Taat terhadap perintah Nabi. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Kemudian wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara. Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kemudian tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh beliau. Ini makna Muhammad Rasulullah. Saya ulangi, makna Muhammad Rasulullah pertama, taat terhadap perintah Nabi. Artinya apapun perintah dari Nabi, maka hendaklah kita taati, baik perintah tersebut hukumnya sunat apalagi wajib. Taat terhadap apa yang Nabi perintahkan, kemudian membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Apapun yang sampai dari lisan Nabi, maka wajib kita benarkan, wajib kita yakini. Nabi menceritakan tentang azab kubur, maka wajib kita
kita benarkan. Nabi menceritakan tentang nanti bagaimana di padang mahsyar, nanti bagaimana masalah surga, neraka dan yang lainnya. Semua apa yang Nabi ceritakan untuk kedepannya wajib kita benarkan. Atau di dalam hadis Nabi menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu, maka wajib kita benarkan. Jadi taat terhadap perintah Nabi, membenarkan apa yang Nabi sampaikan, kemudian menjauhi apa yang Nabi larang. Kemudian tidaklah kita beribadah kecuali sesuai dengan syariat Nabi. Artinya tidaklah kita melakukan suatu ibadah melainkan ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa lainnya kita tidak bisa memandai-mandai dalam melakukan suatu ibadah melainkan berdasarkan bimbingan atau tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian berikutnya rukun Islam yang lainnya banyak ya, yaitu mendirikan salat, bayar zakat, puasa, kemudian naik haji. Nah, kemudian juga ditanya tentang rukun iman, dijawab rukun iman yang 6. Kemudian baru ditanya tentang ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Itu makna ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya seolah-olah. Nah, kalau kita tidak melihatnya, tidak merasakan itu, maka Allah pasti melihat kita. Ini Masya Allah ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah, maka akan semangat untuk melakukan ibadah. Semangat melakukan ibadah, kemudian akan berusaha memperbaiki ibadah. Sama halnya ketika kita sholat berjamaah kemudian di videokan atau siaran langsung di salah satu televisi ya. Karena kita tahu lagi disiarkan, orang semua melihat, maka mungkin dia sholat dengan baik. Dia sholat dengan baik. Apa sebab? Karena siaran langsung. Jadi dia akan sholat dengan baik karena dia tahu lagi dilihat. Ataupun sama dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Ketika baca Quran ikut perlombaan musabaqah dengan yang baca Quran biasa, tentu tak sama. Kalau orang baca Quran ikut musabaqah tilawatul Quran, dia akan membaca dengan baik, berusaha jangan sampai salah sedikit pun. Mulai dari datangnya dipanggil namanya, duduknya, adabnya, buka Al-Qurannya, kemudian selesai baca Quran, dia pergi keluar, jalannya pun dengan baik. Kenapa demikian? Karena dia dilihat, dia dinilai. Beda dengan yang tidak dilihat, tidak dinilai, baca Quran biasa aja. Begitu pula ketika kita merasakan seakan-akan kita melihat Allah, maka kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Kalau seandainya kita tidak merasakan ini, maka pasti Allah sudah melihat kita. Ini makna daripada ihsan ya, secara ringkas. Nah, kemudian masalah hari kiamat ditanya, Nabi tidak mengetahui, begitu juga dengan malaikat Jibril tidak mengetahui. Kemudian Nabi sebutkan di sini hanya 2 tanda-tanda saja. Karena tanda-tanda kiamat itu ada 2. Tanda kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus, itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Karena tak ada lagi Nabi setelah itu. Ini kiamat kecil ya. Banyak terjadi peperangan, fitnah-fitnah akhir zaman dan yang lainnya. Ini juga merupakan tanda kiamat kecil. Nah, di sini Nabi katakan di antara tanda kiamatnya, seorang budak melahirkan akan majikannya. Makna di sini banyak pendapat para ulama. Sebagian mengatakan banyaknya anak yang durhaka terhadap orang tua. Banyaknya anak durhaka terhadap orang tua, maka ketika seorang anak memperlakukan orang tuanya tidak baik, sebagaimana seorang majikan
memperlakukan budaknya dengan cara yang tak baik. Maka dikatakan di sini seorang budak melahirkan akan majikannya. Maknanya banyak orang yang durhaka terhadap orang tua mereka. Kemudian kata Nabi, kau melihat orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai baju, kemudian dia al-uru al-ala, tidak pakai baju, berarti telanjang dada, berarti tak pakai baju ya. Kemudian mereka pengembala kambing berlomba-lomba dalam membangun. Di sini sebagian ulama mengatakan maknanya adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh, mereka jadi pemimpin. Jadi pemimpin sehingga harta mereka banyak, kemudian mereka berbangga dan berlomba dalam membangun. Atau bahasa lainnya, ketika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, sehingga yang jadi pemimpin adalah mereka yang bukan ahlinya, mereka yang mengatur bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Sebagaimana di sini sudahlah dia orang yang tak mampu, orang fakir, orang miskin, tak pakai kemudian disebutkan tak pakai sandal, tidak pakai baju, kemudian mereka pula yang berlomba-lomba dalam bangun. Sudahlah dia ilmu tak ada, dia jahil, kemudian diserahkan urusan yang besar kepadanya, maka dia tak akan bisa mengurusnya. Maka tunggu saat kehancurannya. Ini makna dari hadis ini menurut sebagian ulama. Ini juga merupakan tanda-tanda hari kiamat, yaitu diserahkan urusan kepada bukan ahlinya. Sebenarnya banyak tanda-tanda hari kiamat. Di sini Nabi SAW hanya sebutkan 2 tanda kiamat kecilnya. Nah, terakhir sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa ketiga para sahabat terdiam sejenak. Jadi yang bertanya tidak, dia pergi, para sahabat terdiam. Lalu Nabi tanyakan, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya?" "Allah dan Rasulnya maha mengetahui." Kata Nabi, "Sesungguhnya dia Jibril. Sesungguhnya dia Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian." Ini Masya Allah ya. Jadi tujuan malaikat Jibril datang adalah untuk mengajarkan agama para sahabat pada saat itu, yang hakikatnya juga untuk kita. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan menjadi bahan renungan untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.